kelompok 1, nama saya Selena Nurdian, saya berperan sebagai mediator. Halo, saya Maulana Muhammad. Saya berperan sebagai pihak penggugat. Halo, saya Munandai sebagai pihak tergugat. Hai, saya Akmal sebagai pihak tergugat. Selamat menyaksikan ya. Masuk. Oh, silakan masuk, Pak. Oh iya. Halo. Oh, silakan, Pak. Duduk, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak sekalian. Di sini saya ingin perkenalan terlebih dahulu. Ini kepada Bapak Maulana selaku penggugat, benar? Ya benar. Ini sebagai Bapak Munandar selaku tergugat, apakah benar? Iya benar. Nah, dan ini Bapak Akmal sebagai turut tergugat, apakah benar? Ya benar. Baik, langsung saja. Di sini saya akan jelaskan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator, yaitu saya. Perkenalkan, nama saya Selena Nurdian. Pada siang ini Pak Maulana dan juga Bapak Munandar kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang mediasi. Sebelumnya, mediasi adalah satu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menemukan titik temu. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun, sebelum saya memulai mediasi ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya, yang pertama, memberikan penyelesaian kepada para pihak yang bergantian. Kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Tiga, mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. Empat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Dan apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, kepada para pihak, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Baik, langsung kita mulai saja mediasi pada siang hari ini. Bagaimana kalau kita mendengarkan terlebih dahulu dari Bapak Maulana selaku penggugat untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Pak Munandar, apakah Bapak setuju? Iya Bu, setuju. Terima kasih atas waktunya. Jadi begini, saya ini adalah pengusaha toko sembako dan juga material bangunan. Saya dan Pak Munandar ini Bu, merupakan rekan dan juga pelanggan lama saya. Kami berdua melakukan transaksi jual beli material bangunan untuk keperluan membangun rumah Bapak Munandar yang bertempatan di Merakai. Saya pun menjual material bangunan kepada Pak Munandar yang senilai dengan harga Rp1.772.397 dan Pak Munandar Bu berjanji dia akan membayar pada tanggal 2 Juni 2017 kepada saya. Akan tetapi pada tanggal 2 Januari 2017 Pak Munandar baru membayar sebesar Rp685 juta. Jadi Pak Munandar ini Bu masih mempunyai utang dengan saya sebesar Rp1.122.397. Pada saat itu saya menagih pembayaran tersebut kepada Pak Munandar. Namun Pak Munandar selalu mencari alasan untuk menunda pembayaran dan berjanji akan segera membayarnya.
Karena beliau adalah rekan kerja dekat saya, jadi saya tidak begitu khawatir dan saya percaya dengan omongan beliau itu. Lalu pada tanggal 12 Mei 2023, Pak Munandar melakukan pengambilan material bangunan lagi di toko saya sebesar Rp71.680.000. Sehingga total kewajiban pembayaran atas material tersebut menjadi Rp1.194.077.000. Yang mana hingga saat ini tagihan tersebut belum dibayar oleh Pak Munandar kepada saya. Oh, baiklah. Jadi Bapak Maulana artinya Bapak kecewa atas tindakan yang dilakukan oleh Bapak Munandar ini? Tentu saja Bu, saya sangat kecewa karena saya memberikan kepercayaan kepada Pak Munandar, namun akibat tindakan beliau saya mengalami kerugian Bu. Sebelumnya, apakah Bapak memiliki ikatan perjanjian yang lain dengan Bapak Munandar? Iya Bu, saya sempat meminjam kapal tongkang milik beliau untuk mengirim barang jualan saya. Nah, di sini Bapak menginginkan aset yang dipunyai oleh Bapak Munandar dan Bapak Akmal untuk menutupi ganti rugi dan sebagai pelunasan hutang. Apakah betul? Iya Bu, betul sekali. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan daripada Bapak Maulana, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Munandar untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan Bapak Munandar. Terima kasih atas kesempatannya. Terus terang Bu, kami sebetulnya tidak ada niatan untuk tidak membayar tagihan saya tersebut. Namun dikarenakan bisnis kami Bu tidak berjalan dengan baik, terpaksa saya harus menunda pembayaran tagihan dari Bapak Maulana. Pak Munandar, jangan berdalih seperti itu Pak. Bapak ini sudah terlalu lama utang dengan saya dari 2017 sampai tahun 2024. Sudah berapa tahun itu Pak? Tapi Bapak masih saja mengambil material bangunan lagi. Bapak ini bagaimana sebenarnya? Mohon maaf Pak, tadinya kami ingin lunasi tagihan kami yang pertama karena akan mendapatkan keuntungan dari bisnis kami. Dan saya pikir sekali saja menambah material pada Bapak Munandar. Namun malahnya saya mengalami sakit Pak, parah yang mengakibatkan kami membutuhkan biaya pengobatan yang besar dan terpaksa mengeluarkan uang yang tadinya ingin kami berikan ke Bapak Maulana. Mohon maaf Pak perhatiannya. Oh, jadi seperti itu. Pada Bapak Maulana, apakah sebelumnya sudah mengetahui hal tersebut? Kalau masalah itu Bu, saya tidak tahu. Karena saya beberapa saat ini tidak lagi mendengar kabar dari Pak Munandar. Saya kira awalnya beliau mengabaikan saya Bu. Oh, lalu kenapa Bapak Munandar tidak mengatakan hal yang demikian kepada Bapak Maulana? Silahkan jelaskan Pak. Saya tidak tahu Bu kenapa, tapi saya merasa tidak enak kepada Bapak Maulana Bu jika saya harus menceritakan semua hal tersebut karena beliau sudah banyak membantu saya Bu. Baiklah, dari penjelasan penggugat maupun tergugat tadi, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah jual beli material bangunan ini dilunaskan, maka hubungan baik antara penggugat dan juga tergugat juga dapat dilanjutkan. Apakah benar? Ya benar Bu. Baiklah, jika demikian ada iktikat baik dari antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya izinkan saya untuk menuliskan definisi permasalahan. Yang pertama ialah bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan permasalahan tergugat agar dapat melunasi tagihan kepada penggugat. Dari kedua poin tersebut, yang ingin dibahas terlebih dahulu yang mana? Bagaimana pihak penggugat? Jelas saya ingin menyelesaikan terlebih dahulu poin kedua Bu. Karena saya mengalami kerugian. Bagaimana dengan Bapak Munandar dan juga Bapak Akmal? Ya Bu, saya setuju Bu. Kita bahas tentang cara menyelesaikan permasalahan terlebih dahulu. Selanjutnya, baru tentang menjaga hubungan yang baik dengan Bapak Maulana. Baiklah, karena saudara sekalian sangat ingin berusaha untuk menyelesaikan konflik ini serta berkenan hadir di sini, saya doakan agar konflik ini dapat terselesaikan dengan cepat. Mungkin untuk saat ini kita cukupkan dulu di sini. Untuk proses selanjutnya akan saya konfirmasi lagi. Dan mohon kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, ini cukup sampai di sini. Terima kasih Kak.
Terima kasih. Kenapa Bu? Oh, baiklah. Bapak Maulana, bagaimana kabarnya? Baik. Pak Munandar dan Pak Akmal? Baik, baik. Baiklah, karena semua pihak telah hadir, maka saya ucapkan selamat datang di dalam proses mediasi. Bagaimana kalau kita mulai saja proses pada hari ini? Ya, baik, ya. Dulu. Setelah kemarin kedua belah pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan baik penggugat maupun juga tergugat untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah dari pihak penggugat atau tergugat mempunyai usul untuk penyelesaian masalah ini? Ya, silakan Pak. Baik, sebetulnya hubungan saya dengan Pak Munandar ini sebelumnya sangat baik. Sehingga saya percaya untuk terikat bisnis jual beli. Namun pada kenyataannya Pak Munandar ini justru tidak melakukan pertanggungjawaban dalam melunasi jual beli barang tersebut. Terlepas dari apapun masalah yang beliau alami, hal ini sulit untuk saya terima dengan nominal transaksi yang lumayan besar seperti ini. Saya rasa seharusnya Pak Munandar ini tidak terlalu gegabah untuk mengambil material tambahan jika belum ada kepastian untuk membayar. Jadi saya meminta kepada Pak Munandar untuk melunasi hutangnya tersebut bagaimanapun bentuknya, Bu. Baiklah, karena Bapak Maulana ini bersikeras untuk pihak tergugat mengganti-ganti rugi, apakah Bapak Munandar maupun Bapak Akmal mempunyai aset yang lain? Saya mempunyai satu rumah di Meratai yang belum lama saya bangun dan satu buah mobil. Jika rumah tersebut belum lama dibangun, lalu sebelumnya saudara dan juga adik saudara ini tinggal di mana ya? Kami sebelum mempunyai rumah itu tinggal di rumah orang tua, Bu. Baiklah Pak, dari penjelasan pihak tergugat kemarin, saya dapat menyimpulkan bahwa Bapak Munandar ini dan Bapak Akmal terpaksa tidak dapat melunasi hutangnya akibat biaya pengobatan untuk Pak Akmal. Jika saya boleh memberi saran, bagaimana jika Bapak Munandar dan Pak Akmal membayarkan hutang tersebut secara natural, yaitu dengan menyerahkan rumah milik Pak Munandar kepada Bapak Maulana? Jika hal tersebut dapat menyelesaikan permasalahan ini, maka kami berdua setuju, Bu. Namun untuk mengembalikan nama sertifikat hak milik rumah atas nama Pak Maulana, kami tidak mempunyai uang lagi, Bu. Bagaimana Bapak Maulana? Silakan tanggapi pernyataan daripada pihak tergugat. Baik. Jika Pak Munandar bersedia untuk memberikan rumah tersebut, Bu, saya bersedia untuk menanggung biaya pembalikan nama dan juga biaya perkara, karena terlihat Pak Munandar sedang mengalami musibah tersebut. Dan satu lagi, Bu, karena saya pernah meminjam kapal tongkang milik beliau, saya akan mengganti dengan sembako sebesar 50 juta rupiah kepada Pak Munandar dan kepada Pak Akmal. Baiklah, bagaimana Pak Munandar selaku tergugat memberikan kepastian soal sertifikat kepemilikan rumah kepada Pak Maulana selaku penggugat?
Baik Bu, 7 hari ke depan saya akan mengurus pembalikan nama bersama Bapak Maulana disertai penandatanganan. Baiklah, kalau kedua belah pihak sama-sama setuju untuk menyelesaikan permasalahan ini, saya rasa kedua belah pihak dapat melanjutkan hubungan yang baik juga. Apakah kedua belah pihak setuju dengan kesepakatan ini? Yang setuju, Bu. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat bahwa pihak penggugat dan pihak tergugat ini sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan serah terima sertifikat hak milik rumah pada 7 hari ke depan. Dan artinya, 7 hari ke depan SHM itu sudah diserahkan. Benar begitu, tergugat? Ya benar, Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim dan melahirkan akte perdamaian. Bu Mediator, saya ingin bertanya, apakah perbedaan dari dua klausul tersebut? Baiklah, akan saya jelaskan. Maksudnya, apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Kalau begitu harus dibuka di majelis hakim karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Pak Munandar. Baiklah, bagaimana pihak tergugat? Apakah setuju dengan pernyataan tersebut? Ya, setuju, Bu. Baiklah, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera pengganti. Terima kasih kepada para pihak yang telah mengikuti mediasi ini. Semoga untuk selanjutnya tidak ada permasalahan kembali dan dapat melaksanakan hubungan dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih.